Jumpa lagi bareng aku di Suryani di channel kesayangan kalian, Mochin Stories. Kita sudahi perjalanan cinta Derana dan Yanichan yang menyakitkan, tetapi masih ada romantisnya dan lucu-lucunya juga. Sekarang kita beralih ke dua makhluk setiap hari isinya cuma ngumpat terus dia kalau ketemu. Ya, meskipun lama-lama mereka akhirnya saling menyukai. Mari kita kenalan dulu dengan tokoh kita kali ini, yaitu Aruf Syam dan Keira Basmala. Siapa sih Aruf Syam itu? Dia tuh CEO yang nyamar jadi ketua RT. Ini di season 1 ya, yang judulnya RT ku meresahkan, hanya ada di Vizo. Nah, dia tuh sebenarnya lagi cari anaknya. Terakhir ada info katanya di Kabupaten Bandung, lumayan jauh dari kota, dan di sana dia menetap cukup lama. Sampai akhirnya dia malah banyak yang milih jadi RT karena selain dia ramah, dia juga tampan dan mempesona. Dia adalah seorang duda ganteng dan keren. Nah, sebelum kita memasuki season 2 dari cerita RT ku meresahkan ini, kita bakal ngulas ya, tadi udah tentang Aruf. Sekarang tentang Keira. Keira itu anak dari karyawan si Aruf Syam ini. Kebetulan dia tuh lagi magang di Kabupaten Bandung. Dia itu dari Jakarta. Karena si Aruf ini humble orangnya, jadi dia tuh mudah banget berkenalan, mudah banget akrab sama orang, termasuk Keira yang baru saja masuk ke dalam Kabupaten Bandung, tepatnya di salah satu desanya ya, di desa di mana Aruf jadi ketua RT. Di season 1 itu ada tahap pencarian Aruf tentang anaknya, step demi step, yang sampai sekarang masih nihil, masih belum ditemukan. Nah, tapi dia malah menemukan seorang Keira. Di season 2 ini judul bukunya adalah Suamiku Tuan Dispenser. Part 1 dari cerita Suamiku Tuan Dispenser. Mobil yang ditumpangi oleh Keira dan Aruf pun sampai di rumah sakit umum, di mana Humaira, ibu dari Keira, dirawat. Setelah memarkirkan mobilnya, Aruf pun keluar dari mobil. Niat hatinya akan membukakan pintu untuk Keira, tapi nyatanya gadis itu sudah keluar duluan dengan wajah yang terlihat masih kesal, bercampur gundah. Kira-kira kesal kenapa dan gundah kenapa? Kalian bisa baca dulu season 1-nya di Vizo, ketik aja namaku di Suryani atau judulnya RT ku meresahkan. Baca di sana bab 1 sampai 45. Karena bab selanjutnya akan ada di season 2, yaitu Suamiku Tuan Dispenser. Aruf masih terdiam. Dia berjalan di belakang Keira, membuntuti gadis itu menuju ke ruangan di mana sang ibu dirawat. Di sepanjang perjalanan, dua sejoli itu terdiam. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Mereka masih sibuk dengan pikirannya masing-masing. Setelah melewati lorong dan naik menggunakan lift, Aruf dan Keira pun sampai di ruangan ibu Humaira. Keira tersenyum. Dia berjalan ke arah ayahnya yang saat itu tengah duduk di sofa dengan koran di tangannya. Sedangkan sang ibu terlihat tengah terpejam. Ayah, Keira rindu. Keira langsung memeluk sang ayah. Nah, kalian ternyata sudah sampai ya. Iya om,
Aruf menimpali. Kini lelaki berhidung mancung itu sudah duduk di sofa sebelah ayahnya Keira. "Ya, ibu tertidur?" tanya Keira. "Iya nak, tadi setelah sarapan, minum obat dan vitamin, ibu kembali tidur." "Maklum, masa-masa pemulihan kan memang harus banyak istirahat biar cepat sembuh." Walaupun sudah mendengar penjelasan sang ayah, tetapi Keira tetap menghampiri sosok yang amat dirindukannya itu. Keira menatap sosok kurus yang terbaring di barankar rumah sakit. Wanita itu, walaupun kini wajahnya terlihat lebih tirus, tetapi tetap menyejukkan saat dipandang. Setitik demi setitik air mata pun meluncur ke pipi bening Keira. Kenangan indah bersama sang ibu tiba-tiba berputar di kepalanya, layaknya sebuah film. Walaupun kini dia tahu jika sosok tersebut bukanlah ibu kandungnya. Tetapi bukan berarti kalau dia lantas membenci atau berhenti menyayangi. Justru Keira makin menyayangi wanita tersebut. Karena dengan kebaikannya, Keira tumbuh menjadi perempuan dewasa seperti sekarang. Dia tumbuh penuh dengan limpahan kasih sayang. Keira benar-benar bersyukur akan itu. Ibu cepat sembuh. Keira benar-benar merindukan pelukan ibu, masakan ibu, petuah ibu, juga omelan ibu kalau Keira nakal. Lirih Keira sembari mengucap jemari sang ibu dengan selang infus yang terpasang. Saat dalam keadaan sedih, seseorang merangkul bahunya. Saat perempuan itu menoleh, ternyata itu adalah Aruf. Orang yang selalu setia mengantarkannya pulang pergi dari Bandung ke Jakarta, kemudian kembali lagi ke Bandung. Keira yang memang dari awal sudah gundah menanti hasil tes, semakin sedih ketika melihat fisik sang ibu yang semakin hari semakin kurus. Akhirnya dia pun mendekap erat Aruf. Aruf pun merangkul Keira, kemudian mengusap punggung gadis itu dengan pelan. Dengan harapan pelukan itu bisa membuat Keira sedikit tenang dan merasa legawa dengan cobaan hidupnya. Sudah Kei, ingatlah, badai pasti berlalu. Tuhan memberikan cobaan ini karena Tuhan tahu kalau kamu kuat, kalau kamu bisa melewati cobaan ini, ucap Aruf menasihati Keira. Keira yang berada di dalam dekapannya hanya bisa mengangguk. Kemudian, tidak berapa lama setelah merasa tenang, Keira pun mengurai pelukan. "Kamu sudah merasa baikan kan, Kei? Kalau sudah, mari kita ke ruangan dokter untuk menanyakan hasil tes DNA." Keira mengangguk, tanpa berniat untuk menjawab perkataan Aruf. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menuju ke ruangan dokter yang bekerja di laboratorium. Mereka pun sampai di sana. Setelah mengetuk pintu ruangan, Aruf dan Keira pun masuk ke ruangan berukuran 3x3 meter tersebut. "Silakan duduk, Pak." "Nona," pinta sang dokter begitu melihat kedatangan Aruf dan Keira. Keduanya pun duduk bersebelahan, tepat di depan meja sang dokter. Dokter yang sudah mengenal Aruf itu terlihat mengambil berkas di dalam laci. Kemudian menyerahkan amplop berwarna putih berukuran sedang dan berlogo rumah sakit kepada Aruf.
Aruf yang memang sudah penasaran pun segera membuka 2 amplop yang direkatkan itu di depan Keira. Dengan secepat kilat, Aruf membaca kertas di dalam amplop tersebut dalam hati. Wajah murungnya tiba-tiba berubah setelah membaca kedua hasil tes. Pun dengan gadis bernama Keira Basmala yang kini ekspresi wajahnya menjadi lain dari sebelumnya. Pak, benarkah apa yang aku lihat ini? Tanya Keira gugup. Kei, cubit saya Kei, pinta Aruf. Keira yang ingin memastikan apa yang dilihatnya pun langsung mencubit. Kali ini bukan tangan, tapi pipi Aruf. Setelah mencubit pipi milik Aruf, Kei juga menampar pipi itu. Berharap kalau yang dilihatnya memang bukan mimpi. Saat mendengar erangan yang keluar dari bibir Aruf, Keira pun tersenyum girang. Kini dia yakin kalau apa yang dilihatnya bukan sebuah mimpi. Aruf menoleh, menatap Keira yang tertawa riang. Aku menyuruhmu untuk mencubit lengan, bukan pipi. Juga tidak menyuruhmu untuk menampar. Kenapa ditambah sama tamparan? Mana beberapa kali lagi? Maaf Pak, soalnya aku seneng banget. Ya, seneng sih seneng, tapi bukan artinya kamu kayak KDRT dong sama saya. Ih, lebay. Orang pelan kok dikira KDRT. Dasar. Baik ya Pak, hasilnya ternyata negatif. Itu artinya Bapak dan Keira tidak memiliki hubungan darah. Kalian bukan ayah dan anak. Begitu juga Chloe yang Anda ajukan tes DNA sebelum dengan Keira. Jelas sang dokter yang ikut menimpali kebahagiaan Aruf dan Keira. Baik dok, terima kasih sudah membantu mengurus semuanya. Kalau begitu, mohon izin mengundurkan diri. Dokter itu pun menjawab. Baik Pak, silakan. Aruf dan Keira pun keluar dari dalam ruangan dokter tersebut. Wajah-wajah yang awalnya terlihat tegang, kini sebaliknya. Mereka terlihat begitu bahagia dengan hasil tes yang keluar. Ya ampun, padahal udah deg-degan dari kemarin. Untung hasilnya negatif, ucap Keira. Kayaknya ada yang bahagia banget nih sama hasil tes, sindir Aruf, yang tentu saja mendengar ucapan Keira sebelumnya. Apaan sih? Kamu juga bahagia kan dengan hasil ini? Kelihatan banget kamu tadi bersemangat. Juga senyum-senyum terus pas lihat hasil tesnya. Itu kan menurutmu? Jawab Aruf. Bohong. Enggak. Bohong. Keira membentak lagi. Enggak. Aruf menjawab dengan pelan. Keira mencubit lengan Aruf. Wajah cerianya kini kembali redup karena ucapan Aruf tadi. Cie ngambek cie. Iya deh, iya. Saya bahagia dengan hasil tes negatif. Itu artinya kita tidak memiliki hubungan darah apapun. Saking senangnya, Keira pun refleks memeluk Aruf. Tapi apa Pak? Sambar Keira. Itu artinya saya harus kembali mencari keberadaan anak saya. Sudahlah Pak, jangan bersedih. Mungkin memang belum saatnya kamu ketemu sama Chloe itu. Aku yakin suatu saat pasti kamu bakal ketemu sama anakmu itu. Kamu benar Kay. Yang terpenting sekarang kita tahu, dan saya yakin kalau dirimu bukanlah anak saya. Jadi Aruf sengaja menjeda ucapannya agar membuat Keira penasaran. Jadi apa Pak? Tanya Keira, berharap Aruf menyatakan cinta kepadanya. Karena
Dirinya sudah yakin kalau di antara mereka tidak ada hubungan darah. Jadi... Iya, jadi apa? Jangan buat gue penasaran deh. Jadi, itu artinya kamu bukan anak saya. Saya malas punya anak barbar dan ceplas-ceplos kayak kamu. Setelah mengucapkan kata tersebut, Aruf berlari menyusuri lorong rumah sakit yang terbilang sepi, karena saat ini sedang istirahat. Keira yang mendengar jawaban Aruf tersebut pun langsung marah. Dia langsung berlari mengejar Aruf. Awas ya pak, kalau tertangkap ku cium dan gak bakal aku lepasin, ancam Keira sambil terus berlari. Napas Aruf juga Keira tersengal-sengal karena berlari dari ruangan dokter. Sekarang mereka sudah berada di ruangan tempat dimana ibunya Keira dirawat. Kalian kenapa mengos-ngosan begitu? Tanya Haris. Haris adalah ayah Keira. Haris bertanya dengan mimik wajah yang terlihat keheranan sekali, karena melihat putri dan temannya ngos-ngosan seperti dikejar setan. Padahal itu masih adalah siang hari. Ini ulah si tua bangka ya, jawab Keira yang kini sudah menjatuhkan tubuhnya di sofa. Gadis itu memegangi dadanya sepertinya dia tengah mengatur pernafasan. Begitupun dengan Aruf. Lelaki itu terlihat tengah mengatur nafasnya. Meskipun begitu, bibir indahnya terus menyunggingkan senyum. Lah, siapa yang ngejar? Kok gara-gara saya? Ujar Aruf tidak terima disalahkan oleh Keira. Gue ngejar lo karena lo tuh lari. Coba kalau gak lari, gue mana mungkin ngejar-ngejar. Dasar dispenser tua, umpat Keira. Tentu saja saya lari karena takut digigit sama gadis barbar kayak kamu. Gue bukan serigala ya. Lo ini Sudah, kalian ini hobi banget berantem ya. Bikin ayah pusing aja. Haris mencoba menengahi perdebatan antara Keira dan Aruf, karena kepalanya sudah sangat terasa pusing oleh mereka berdua. Telinganya pun berdenging karena perbuatan dua sejoli yang berada di depannya itu. Dia yang mulai, ayah, rengek Keira. Sudah Kei, ayah bilang sudah, ucap Haris menegaskan. Sekarang jelaskan sama ayah bagaimana hasil tes DNA kalian berdua. Hasilnya positif atau negatif? Imbuhnya. Bukannya menjawab, Keira malah tersenyum dengan lebar, atau lebih tepatnya nyengir, menanggapi perkataan ayah angkatnya tersebut. Tentu saja Haris semakin kebingungan dengan tingkah anaknya itu. Jadi dirinya menanyai Aruf karena Haris yakin kalau Aruf juga pasti mengetahui hasil tes DNA tersebut. Bagaimana Aruf? Hasil tes DNA kalian positif atau negatif? Aruf menarik napas dalam sebelum menjawab pertanyaan lelaki parubaya yang sepertinya sebentar lagi akan menjadi ayah mertuanya tersebut. Hasilnya, Aruf menjeda perkataannya. Hasilnya negatif, Om. Saya dan Keira tidak memiliki hubungan darah. Dan saya dan Keira juga bukan anak dan ayah, jawab Aruf. Bener ya, Kei dan dia bukan anak dan ayah yang terpisah, timpal Keira yang begitu antusias. Sepertinya kalian terlihat bahagia sekali dengan hasil tes tersebut, sindir Haris sambil tersenyum lebar. Kata siapa? Keira biasa aja kok. Elak Keira.
biasa aja atau luar biasa bahagianya? Kok ayah lihat sepulang dari ruangan dokter kalian terus tersenyum? Wajah kalian juga terlihat sangat bahagia. Ayolah, ayah juga pernah muda. Ayah sudah hatam membaca tingkah laku kalian berdua. Om tahu saja. Nah kan, kalian bahagia karena jika tes tersebut negatif, itu artinya kalian bisa menikah dan tidak merasa berkeberatan jikalau merajut tali kasih. Mendengarkan hal itu, bibir merah Keira semakin merekam menyunggingkan senyum yang sangat manis. Dia tidak menyangka jikalau ayah angkatnya itu bisa menebak perasaan dan mimik wajahnya. Padahal biasanya lelaki itu kan gak peka. Ayah apaan sih? Keira kan jadi malu. Keira memeluk lengan sang ayah yang duduk di sebelahnya. Dia menggelayut manja, selayaknya bocah 7 tahun yang menggelayut di tangan ayahnya. Emangnya kamu punya rasa malu? Biasanya juga barbar gitu. Aruf yang duduk di sofa berbarengan dengan sofa yang diduduk Keira mengejek sembari menjulurkan lidah. Dalam kebahagiaan seperti ini, sepertinya lelaki berusia 37 tahun itu lupa umurnya sudah bukan terbilang remaja lagi. Kau ya? Keira hendak bangkit dan meninju Aruf. Tapi dia mengurungkan niatnya. Itu karena ditahan oleh ayahnya. Kalian itu suka atau hobi atau bagaimana sih? Bertengkar terus. Tapi ayah yakin di hati kalian yang paling dalam itu saling menyukai satu sama lain. Begitu bukan? Ucap Haris. Jika memang kalian saling menyukai, ayah tidak akan keberatan. Yang terpenting, sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius, ayah minta kalian terlebih dahulu menemukan orang tua asli Keira. Kalau bisa, secepatnya. Sambung Haris menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya. Ayah sudah berpikir terlalu jauh, ayah. Keira sama Pak Aruf kan gak ada hubungan apa-apa. Masa ia ujuk-ujuk mau nikah? Keira mencoba mengelak, padahal memang keinginannya karena jujur Keira sudah nyaman berada dekat Aruf. Hati tentu saja tidak bisa memungkiri. Menikah? Netra Haris, Keira dan Aruf melotot seketika secara bersamaan. Pasalnya yang melempar pertanyaan tersebut bukan dari di antara ketiganya. Tetapi pertanyaan tersebut berasal dari orang yang kesembuhannya begitu ditunggu oleh Keira dan Haris. Ya, yang melontarkan pertanyaan itu adalah Humairah, yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Langsung saja, Keira berlari ke arah berangkar di mana tubuh ibunya dibaringkan. Dia benar-benar rindu kepada wanita yang sudah bersedia mengadopsi dan membesarkannya itu. Ibu, panggil Keira Lilih. Gadis manis itu langsung memeluk tubuh ringkih sang ibu. Kei, kamu ada di sini, nak? Tanya Humairah sedikit kesusahan. Ya bu, Keira di sini. Keira di samping ibu. Keira semakin mengeratkan pelukannya. Sedangkan Aruf dan Haris kini sudah berdiri di sisi lain berangkar. Ya, panggil Humairah kepada sang suami. Iya bu, ibu haus. Iya ya. Haris hendak meraih gelas berisi air putih yang berada di atas nakas, tetapi Keira mencegahnya.
Gadis berambut hitam bergelombang itu ingin dirinya yang memberikan minum kepada ibunya. Biar Keira saja ayah. Tanpa menunggu persetujuan ayahnya, Keira langsung meraih gelas yang ada di nakas. Tidak lupa dengan sedotan stainless yang berada di sebelahnya. Kemudian menyodorkannya ke arah mulut sang ibu. Keira tersenyum. Rasa haru, rasa bahagia, dan juga sedih bercokol di hatinya. Dia terharu juga merasa bahagia karena ibunya bisa sadar setelah terbaring beberapa minggu. Di sisi lain, dia merasa sedih karena orang yang selalu terlihat baik-baik saja itu kini hanya bisa berbaring, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Padahal, Keira rindu sekali dengan tingkah sang ibu yang biasanya suka mengomel kalau dirinya berbuat kesalahan. Ibu cepat sembuh ya, Kay benar-benar merindukan ibu. Ucap Kay sembari mengelus tangan sang ibu yang terpasang selang infus. Benar apa yang dikatakan Keira, ibu. Ibu harus sehat, ibu harus kembali sembuh. Ibu harus kembali memeluk dan memberikan ocehan pada kita. Kami rindu kepadamu, sayang. Haris ikut menimpali. Dirinya memang sesayang itu kepada sang kekasih halalnya. Walaupun keduanya tidak bisa dikaruniai anak kandung, tapi hubungan mereka selalu baik-baik saja. Mereka juga selalu kompak dan harmonis. Dan selalu bahagia menjalani hari-hari mereka bersama Keira. Humaira pun tersenyum. Dia merasa benar-benar beruntung hadir di dalam keluarga kecil ini. Apalagi memiliki suami yang begitu baik dan setia. Dia juga merasa bahagia ketika melihat anak yang begitu menyayanginya. Walaupun anak tersebut bukan anak kandungnya, tetapi Humaira tetap menyayangi. Bahkan dia berkorban nyawa. Dia akan rela melakukannya untuk Keira jika itu diminta. Kalian belum menjawab siapa yang akan menikah. Apakah anak manja ibu ini akan menikah? Tanya Humaira sembari tersenyum ke arah Keira. Ditatap seperti itu, tentu saja Keira menjadi salah tingkah. Dia sendiri belum mengetahui kemana akan dibawa hubungan cintanya itu. Hatinya memang mencintai Aruf sepenuhnya. Tetapi lelaki itu masih saja sama, beku. Dan entah kapan ingin menyatakan cinta, menyatakan sebuah perasaan yang selalu dipendam dalam. Entah lelaki kapan pekanya. Masa iya perempuan yang harus ngomong duluan? Kan gengsi. Gimana part ini? Seru kan? Oh, kasihan juga ya ibunya Keira. Semoga dia akan sembuh. Tapi bagaimana dengan Keira? Di mana orang tua kandungnya? Juga bagaimana dengan Aruf? Di mana anak semata wayangnya? Jika menunggu orang tua Keira ditemukan, harus berapa lama lagi Aruf menunggu? 1 tahun? 2 tahun? Atau bertahun-tahun? Tapi itu tidak masalah bagi Aruf. Dia adalah seorang CEO. Dia juga mempunyai banyak anak buah. Dia pun adalah
salah satu ketua geng di Jakarta. Jadi harusnya menemukan orang tua Keira tidaklah sulit. Jadi kalian yang tadi baca cerita ini, cerita suamiku tuan dispenser ini, wajib subscribe. Karena apa? Makin lama kisahnya akan semakin seru, semakin menegangkan. Karena selain ada kisah romantis antara Keira dan Aruf, tentu saja akan ada baku hantam, akan ada pula sebuah pertikaian. Karena jika seorang ketua geng, mana mungkin tidak pernah berkelahi, benar bukan? Oh ya, kalau kamu yang belum mampir ke cerita RT Aku Merasakan, langsung saja ke sana biar kamu tahu gimana awal mula mereka berdua bisa kenal dan betapa meresahkannya si Aruf ini. Oke, untuk part pertama kali ini sepertinya sudah berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.